Hai Hai guys, guys. bunga mekar di pagi hari, ada mawar juga melati. Sebelum masuk ke pembahasan inti, dengarkan dulu perkenalan dari kami. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi tentang pemikiran abad modern. Tetapi sebelum itu ada pepatah mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang, tapi kalau sudah sayang maka jangan ditinggalkan. Oke, dimulai dari saya. Perkenalkan, saya Fitra Asnakirana dengan NIM 221010004. Saya Felix Aditya dengan NIM 221011035. Saya Tamara Angelina Pakpahan dengan NIM 22101019. Jadi guys, tanpa basa-basi lagi, kuy, kita bahas materinya. Latar belakang. Filsafat modern merupakan pembagian dalam sejarah filsafat barat pada abad ke-17 hingga awal abad ke-20, sekaligus menjadi tanda berakhirnya era skolastisisme. Zaman filsafat modern dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsuf terkemuka di zaman modern. Pada masa ini, rasionalisme semakin kuat sehingga tidak mudah menentukan mulai dari kapan filsafat abad pertengahan berhenti. Namun, dapat dikatakan bahwa abad pertengahan itu berakhir pada abad 15 dan 16 atau pada akhir masa Renaissance yang kemudian ditandai lahirnya masa modern. Satu hal yang menjadi perhatian pada masa Renaissance adalah perkembangannya. Timbulnya ilmu pengetahuan yang modern berdasarkan metode eksperimental dan matematis, menjadikan segala sesuatunya, terutama di bidang ilmu pengetahuan, mengutamakan logika dan empirisme. Filsafat abad modern telah dimulai. Secara historis, zaman modern dimulai sejak abad krisis, zaman pertengahan selama 2 abad, yaitu abad ke-14 dan abad ke-15, yang ditandai dengan munculnya gerakan Renaissance. Renaissance berarti kelahiran kembali, yang mengacu kepada gerakan keagamaan dan kemasyarakatan yang bermula di Italia, yaitu pertengahan abad ke-14. Pada masa abad modern ini, pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan, sehingga corak pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran filsafat mendasarkan pada akal pikir dan pengalaman. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa munculnya Renaissance dan humanisme sebagai awal masa abad modern, di mana para ahli filsuf menjadi pelopor perkembangan filsafat. Kalau pada abad pertengahan, yang menjadi pelopor perkembangan filsafat adalah para pemuka agama. Pemikiran filsafat masa abad modern ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metode logis ilmiah. Pemikiran filsafat diupayakan lebih bersifat praktis. Artinya, pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam menggunakan berbagai penemuan ilmiah. René Descartes yang hidup pada tahun 1596 sampai 1650 sebagai bapak filsafat modern yang berhasil melahirkan suatu konsep dari perpaduan antara metode ilmu alam dan ilmu pasti ke dalam pemikiran filsafat. Upaya ini dimaksudkan agar kebenaran dan kenyataan filsafat juga sebagai kebenaran serta kenyataan yang jelas dan terang. Pada abad ke-18, perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan, di mana pemikiran filsafat diisi dengan upaya manusia, bagaimana cara atau sarana apa yang dipakai untuk mencari kebenaran dan kenyataan. Sebagai tokohnya adalah George Berkeley yang hidup pada tahun 1685 sampai 1753, David Hume yang hidup pada tahun 1711 sampai 1776, dan Rousseau yang hidup pada tahun 1722 sampai 1778. Di Jerman muncul Christian Wolff yang hidup pada tahun 1679 sampai 1754, dan Immanuel Kant yang hidup pada tahun 1724 sampai 1804,
yang mengupayakan agar filsafat menjadi ilmu pengetahuan yang pasti dan berguna, yaitu dengan cara membentuk pengertian-pengertian yang jelas dan bukti kuat. Abad ke-19, perkembangan pemikiran filsafat terpecah belah. Pemikiran filsafat pada saat itu telah mampu membentuk suatu kepribadian tiap-tiap bangsa dengan pengertian dan caranya sendiri. Ada filsafat Amerika, filsafat Prancis, filsafat Inggris, dan filsafat Jerman. Tokoh-tokohnya adalah Hegel pada tahun 1770 sampai 1831, Karl Marx pada 1818 sampai 1883, Auguste Comte pada 1798 sampai 1857, J.S. Mill pada 1806 sampai 1873, John Dewey pada tahun 1858 sampai 1952. Akhirnya, dengan munculnya pemikiran filsafat yang bermacam-macam ini, berakibat tidak terdapat lagi pemikiran filsafat yang mendominasi. A. Renaissance. Achmayadi 2012. Renaissance berasal dari istilah bahasa Prancis Renaissance yang berarti kelahiran kembali atau rebirth. Istilah ini biasanya digunakan oleh para ahli sejarah untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual yang terjadi di Eropa, khususnya di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Istilah ini mula-mula digunakan oleh seorang ahli sejarah terkenal yang bernama Michelet. Kemudian dikembangkan oleh J. Burckhardt 1860 untuk konsep sejarah yang menunjuk kepada periode yang bersifat individualisme kebangkitan kebudayaan antik. Penemuan dunia dan manusia sebagai periode yang dilawankan dengan periode abad pertengahan. Abad pertengahan adalah abad ketika alam pikiran didukung oleh gereja. Dalam keadaan seperti itu, kebebasan pemikir. Zaman Renaissance banyak memberikan perhatian pada aspek realitas. Perhatian yang sebenarnya difokuskan pada hal-hal yang bersifat konkret dalam lingkungan alam semesta, manusia, kehidupan masyarakat, dan sejarah. Pada masa itu pula, terdapat upaya manusia untuk memberi tempat kepada akal yang mandiri. Hal ini dibuktikan dengan perang terbuka terhadap kepercayaan yang dogmatis dan terhadap orang-orang yang enggan menggunakan akalnya. Asumsi yang digunakan adalah semakin besar kekuasaan akal, maka akan lahir dunia baru yang dihuni oleh manusia-manusia yang dapat merasakan kepuasan atas dasar kepemimpinan akal yang sehat. B. Rasionalisme. Menurut Ahmad Tafsir, rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu ialah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. C. Idealisme. Idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mengagungkan jiwa. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia ide. Pokok pemikiran idealisme ialah 1. Meyakini adanya Tuhan sebagai ide tertinggi dari kejadian alam semesta ini. 2. Dunia adalah suatu totalitas, suatu kesatuan yang logis dan bersifat spiritual. 3. Kenyataan sejati ialah bersifat spiritual. 4. Idealisme berpendapat bahwa manusia menganggap roh atau sukma lebih berharga dan lebih tinggi daripada materi bagi kehidupan manusia. 5. Idealisme menganggap bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang muncul dan terlahir dari kejadian di dalam jiwa manusia. Bagian D,
Empirisme. Menurut Ahmad Tafsir tahun 2013, empirisme adalah suatu doktrin, filsafat yang menekankan bahwa peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri, dan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani, yaitu empiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Bagian E, Kantianisme. Kantianisme adalah falsafah Immanuel Kant, seorang falsafah Jerman. Kantianisme juga digunakan untuk menggambarkan kedudukan kontemporami dalam falsafah, pikiran etimologi, dan etika. Kantianisme adalah pahaman di mana setiap kita mengambil keputusan, kita harus membayangkan bagaimana kita adalah pihak yang dirugikan. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa secara historis, zaman modern dimulai sejak adanya krisis zaman pertengahan selama 2 abad, yaitu abad ke-14 dan ke-15, yang ditandai dengan munculnya gerakan Renaissance. Renaissance berarti kelahiran kembali yang mengacu kepada gerakan keagamaan dan kemasyarakatan yang bermula di Italia pada pertengahan abad ke-14. Tujuan utamanya adalah merealisasikan kesempurnaan pandangan hidup Kristiani dengan mengaitkan filsafat Yunani dengan ajaran agama Kristen. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mempersatukan kembali gereja yang terpecah-pecah. Dalam era filsafat modern muncullah Renaissance, rasionalisme, idealisme, empiris, dan Kantianisme. Selesai hasil dari presentasi kami, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa dimulai. Terima kasih.